Hayo guys, oke, selamat bergabung kembali di channel ini guys. Untuk melanjutkan video yang sebelumnya, di video kali ini saya akan berbagi dan sharing tentang LPK yang sudah SO dan LPK yang belum SO, supaya teman-teman itu ngerti LPK di daerah kalian itu sudah SO atau belum. Dan kalau misalkan LPK nya belum SO, bisa berangkatin ke Jepang atau enggak gitu. Oke, langsung aja. LPK ini adalah lembaga pelatihan kerja, yaitu tempat pelatihan bahasa, skill, dan lain-lain. Sedangkan SO ini adalah sending organization, jadi izin untuk pemberangkatan magang ke Jepang gitu. Jadi seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya, LPK ini ada yang sudah SO, ada juga LPK yang belum SO. Jadi penjelasannya begini, LPK yang sudah SO itu sudah pasti bisa memberangkatkan murid-muridnya lewat LPK tersebut tanpa perantara. Sedangkan LPK yang belum SO bisa juga memberangkatkan murid-muridnya ke Jepang dengan cara nanti murid-muridnya itu dititipkan ke lembaga SO. Jadi contohnya begini biar gampang dipahami. Misalnya ada job dari lembaga SO, nanti LPK yang belum SO ini mendaftarkan muridnya untuk ikut tes, interview, dan tes lain-lain di lembaga SO tersebut gitu. Jadi seperti itu cara kerjanya LPK yang belum SO. Nah, di sini untuk teman-teman ketahui, ada juga LPK yang khusus mendidik murid-muridnya untuk ikut seleksi di IM Japan gitu. Mulai dari tes matematika, tes fisik, wawancara, dan lain sebagainya, itu semuanya itu dilatih di LPK ini. Dan mulai dari pendaftaran, terus pengumuman dan informasi-informasi dari IM Japan itu semuanya itu dibantu sama pihak LPK gitu. Jadi murid-muridnya ini nanti tinggal mengikuti arahan dari LPK tersebut. Jadi kesimpulannya, ada LPK yang fokus mendidik muridnya supaya bisa lulus lewat jalur swasta. Ada juga LPK yang khusus mendidik muridnya supaya bisa lulus lewat jalur IM Japan sesuai dengan standar kelulusan di IM Japan. Jadi teman-teman tentukan dulu pilihannya dari awal, mau magang ke Jepang itu lewat jalur pemerintah atau lewat jalur swasta gitu. Kalau mau lewat jalur pemerintah dan merasa mampu sendiri, mampu mandiri, maksudnya itu mulai dari daftar, terus tes-tes dan lain sebagainya, itu teman-teman itu tidak usah lewat LPK, nggak masalah. Jadi langsung nanti daftarnya ke Disnaker Trans, terus ikuti pengumumannya kapan tesnya, itu cari informasi sendiri. Jadi nggak perlu lewat LPK, langsung aja ke Disnaker Trans gitu. Soalnya nanti untuk tahapan-tahapan tesnya itu nanti akan dikasih materi dari panitia pemagangan untuk dipelajari sebelum melaksanakan tes. Misalnya ada tes matematika gitu, nanti contoh-contoh soalnya itu dikasih dari panitia pemagangan gitu. Misalkan pas mau wawancara, sebelumnya itu udah dikasih dulu materinya, nanti yang akan diwawancara itu seputar ini gitu. Jadi materinya sudah dikasih semua sebelum tes. Tapi buat teman-teman yang nggak mau ribet, maksudnya itu supaya lebih pede, lebih yakin untuk ikut tes di IM Japan, ya sebaiknya itu teman-teman lewat LPK dulu. Nanti semuanya itu yang ngurusin LPK, mulai dari pendaftaran, terus informasi-informasi penting dari IM Japan itu nanti disampaikan dari LPK ke
murid-muridnya gitu. Jadi muridnya ini tinggal mengikuti arahan dari LPK tersebut. Jadi intinya sebelum teman-teman masuk atau daftar di LPK, tanyakan dulu LPK-nya. LPK-nya itu sudah SO atau belum. Terus tanyakan dulu ini sistemnya itu seperti apa, tahapan-tahapannya itu sampai berangkat ke Jepang itu bagaimana aja, itu ditanyakan dulu supaya teman-teman itu tidak salah masuk di LPK. Takutnya nanti teman-teman pengen magang ke Jepang lewat jalur swasta yang tesnya itu nggak begitu ribet, tapi asal daftar di LPK tersebut. Setelah daftar terus ngeluarin biaya kursus, terus ikut kursus dan lain sebagainya. Setelah masuk ternyata LPK yang teman-teman masuki tersebut itu mendidik murid-muridnya untuk ikut lewat jalur IM Japan gitu. Jadi supaya teman-teman itu tidak salah masuk, tidak sesuai dengan keinginan kalian gitu. Jadi itu benar-benar harus ditanyakan dulu, harus mengerti dulu LPK-nya itu seperti apa. Oke, di sini saya akan ngasih tahu informasi penting buat teman-teman gimana caranya mencari LPK yang sudah SO. Jadi supaya teman-teman itu ngerti LPK di tempat tinggal teman-teman itu sudah SO atau belum gitu. Jadi caranya itu kalian buka browser, nanti ketik di situ binalatas.kemnaker.go.id. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi caranya itu seperti ini. Oke, sekarang kita buka browser, terus ketik binalatas.kemnaker.go.id. Langsung aja sampingnya daftar SO gitu. Nah, ini dia udah kebuka. Ini aja langsung klik yang paling atas ini, daftar sending organization atau SO. Langsung diklik. Nah, ini dia udah kebuka. Ini semua LPK SO yang ada di Indonesia ini langsung kebuka semua di sini. Banyak banget di seluruh Indonesia. Ini ada 213 LPK SO yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita kembali ke atas. Nah, ini di paling atas pojok kiri ini, kalau misalkan mau nyari LPK SO yang ada di daerah kalian, ini tinggal klik di atas ini, ada provinsi. Coba kita nyari di provinsi Jawa Timur. Klik Jawa Timur, terus cari data. Nah, ini udah kebuka. Ini khusus yang di Jawa Timur ya. Yang di Jawa Timur itu ada 15 LPK SO. Ini alamatnya juga lengkap di sini. Nah, ini yang paling pojok kanan ini masa izin SO-nya. Ini semua ada Sinar Makmur Jaya, ada LPK Prautiwi Nusaraya, PT Osaka Gakko. Di sini lengkap dari alamat semua. Oke, sekarang kita coba nyari di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Cari data.
klik. Nah, ini LPK yang udah SO yang ada di Nusa Tenggara Barat, LPK Nusa Tenggara Bersatu, LPK Karya Jaya Abadi, LPK Taji, LPKS Bali Tosa Lombok Koci, LPK Logika Internasional. Nah, ini di Nusa Tenggara Barat ini ada 5 LPK. Oke, coba sekarang kita beralih pencarian, kita coba di Provinsi Jawa Tengah. Coba Jawa Tengah, cari data. Nah, ini LPK SO yang ada di Jawa Tengah ini banyak, ada 35 LPK. Midori Gakko, Kansa Indonesia Center, pokoknya ini semua alamatnya juga ada. Oke, kita coba sekali lagi. Ini kita nyari di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini di Provinsi Jawa Barat ini banyak banget LPK SO. Di Jawa Barat itu ada 85 LPKSO. Itu dia caranya guys. Ini apa namanya, cara mencari LPK yang sudah SO yang ada di Indonesia. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi box. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berusaha dan berdoa. Jangan lupa minta doa kedua orang tua, semoga kalian bisa cepat berangkat. Terima kasih sudah nonton video ini. See you next video, bye bye.